Hai, namaku Messi. Umurku 19 tahun. Apakah kalian tahu bagaimana rasanya dikhianati? Apakah kalian pernah ditinggalkan oleh orang yang seharusnya mendukungmu? Aku harap tidak, karena aku tidak ingin siapapun mengalami apa yang aku alami. Anak tanpa darah. Itulah berita tentangku yang tertulis di koran. Sama seperti fakta aku terlahir tanpa ibu. Ya, ibuku meninggalkanku. Untungnya, artikel ini dilihat oleh Peter dan Jessica, calon orang tua angkatku. Beberapa minggu kemudian, aku sudah memiliki keluarga baru. Ayah dan ibu sangat mengagumiku. Mereka sangat suka menceritakan keajaibanku yang mampu bertahan hidup pada keempat saudara lelakiku yang sudah muak dengan kisah ini. Sama sepertiku. Suatu hari, salah satu adik lelakiku, Dan, melukai tanganku saat sarapan. Ketika aku menangis kesakitan dan melihat darah, lalu dia berteriak, "Messi memiliki darah! Dia pembohong!" Iya, kami tidak memiliki hubungan yang baik. Tetapi aku harus menghabiskan banyak waktu dengan saudara-saudaraku karena orang tua kami terlalu sibuk bekerja. Aku bermimpi untuk memiliki saudara lelaki atau perempuan kandung karena aku selalu merasa kesepian dan berbeda dari orang lain. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa aku terlahir tanpa darah kan? Kejadian ini sangat langka. Perbandingannya 1:1.000.000. Dokter mengatakan bahwa saat ibu akan melahirkanku, ada semacam pecahan di membranku dan darahku mengalir ke tubuh ibu. Alih-alih darah, cairan plasma ibuku malah bocor ke pembuluh darahku. Tingkat hemoglobin menurun drastis hingga 0. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, para dokter melihat seorang anak tanpa darah dapat bertahan hidup. Tapi itu belum selesai. Para dokter memberitahu ibuku bahwa seiring berjalannya waktu, berbagai gangguan otak bisa muncul. Aku tidak memiliki cukup oksigen yang dibawa oleh darah. Tapi seperti yang kalian lihat, semuanya baik-baik saja. Aku mendapatkan transfusi. Kemudian sumsum tulang belakangku mulai memproduksi darahku sendiri. Sampai usia 18 tahun, aku tumbuh sebagai anak yang normal. Tetapi kemudian terjadi sesuatu. Setahun yang lalu, ketika aku pulang dari bioskop, seorang wanita menghampiriku. Dia memiliki mata berwarna hijau, warna mata yang sama denganku. Sebelum dia mengatakan apapun, aku sudah tahu bahwa dia adalah ibu kandungku. Dia mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Dia bilang dia masih sangat muda dan masih belum lulus kuliah. Dan aku muncul seperti sambaran petir di siang bolong. Selain itu, aku membutuhkan perawatan khusus. Dan dia tidak mampu membayarnya. Aku merasa sangat marah setiap kali ada kata yang keluar dari bibirnya. Adik laki-lakiku baru saja lahir, dan dia juga memiliki penyakit darah yang langka. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak bisa percaya sepenuhnya. Aku memiliki adik laki-laki kandung. Rasanya seperti mimpi. Tapi amarahku pada ibuku belum mereda. Dia telah meninggalkanku dan aku tidak ingin memiliki hubungan dengannya. Dia memperhatikan ekspresi wajahku dan langsung memasukkan kartu nama ke dalam saku celanaku. "Pikirkan tentang hal ini dan kabari aku," katanya. Aku tahu ini tidak sopan, tapi aku langsung kabur setelah mendengar ucapannya. Aku hanya memikirkan adik laki-lakiku. Aku memang membenci ibu kandungku yang meninggalkanku. Tapi adikku tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Dia adalah orang terdekatku. Tentu saja, aku harus menyelamatkannya. Jadi, malam itu aku mendatangi ibu angkatku, Jessica, dan memberitahu tentang segalanya. Jessica mendukung rencanaku. Tapi dia memutuskan bahwa kami semua harus bertemu. Aku menelpon nomor yang ditinggalkan ibu kandungku dan kami sepakat untuk bertemu. Kami bertemu di rumah sakit. Para ibuku, ini terdengar sangat aneh, masuk ke sebuah ruangan. Sementara aku menunggu di lorong. Setengah jam kemudian, mereka datang bersama seorang dokter dan menyatakan bahwa aku bisa menjadi donor. Aku dibawa ke sebuah ruangan besar dan mereka mulai menyuntikku dengan obat khusus pada bagian tulang sumsum yang memproduksi sel-sel darah. Kemudian dokter mengambil darah dari pembuluh darahku dan mentransfernya ke siapapun yang membutuhkannya. Tidak terdengar menakutkan sama sekali. Tapi aku tidak bisa bangun dari tempat tidur setelah prosedur pertama selesai. Kepalaku terasa membesar dan berat. Kakiku lemas seperti mie. Sepanjang waktu aku hanya ingin minum dan tidur. Aku tidak sabar lagi. Kapan ya aku bisa bertemu adik laki-lakiku?
Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukan transfer darah lagi untuk orang lain. Mereka tidak langsung memulangkanku, karena aku perlu waktu untuk beristirahat. Setiap hari aku bertanya pada Jessica tentang adik laki-lakiku. Bagaimana dia? Apakah semuanya berjalan dengan normal? Tetapi Jessica hanya mengangguk dan memintaku untuk beristirahat lebih banyak. Anehnya, ibu kandungku tidak pernah menjengukku. Seperti sebelumnya, aku kembali membencinya. Tapi sekarang aku lebih tertarik untuk menemui adikku. Apakah kami akan jalan-jalan? Apakah aku akan diizinkan untuk menghabiskan waktu bersamanya? Tapi semua orang diam. Aku mulai khawatir bahwa ada yang tidak beres dan aku tidak dapat menyelamatkan saudaraku. Ketika aku mulai merasa lebih baik dan sudah diizinkan pulang, aku terus bertanya tentang adikku. Tetapi ibuku, Jessica, selalu mengalihkan pandangannya ke lantai. Aku mulai berasumsi buruk, tapi beberapa hari kemudian, mereka memanggilku ke kamar mereka. Ayah akan bercerita tentang adikku kan? Tanyaku. Ya, jawab ayahku, Peter. Adikmu tidak ada. Hah? Aku merasa sangat kaget saat mendengar berita ini. Ternyata, ibu kandunglah yang sakit, dan dia membutuhkan transplantasi tulang sumsum. Donor terbaik berasal dari keluarga sendiri. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa ibu kandungku menemuiku. Tapi dia tahu bahwa aku membencinya. Jadi dia mengarang cerita tentang adikku. Hal terburuk lainnya adalah ibu angkatku, Jessica, telah mengetahui semua ini sejak hari pertama mereka bertemu di rumah sakit. Tapi dia merasa kasihan pada ibuku yang memohon untuk diselamatkan. Jadi dia mengizinkan aku untuk memberi tulang sumsumku. Sebagai balasannya, Jessica meminta ibu kandungku untuk berjanji bahwa ketika dia sudah sehat, dia akan terus-menerus menyumbangkan darah untuk menyelamatkan kehidupan anak sepertiku. Anak yang membutuhkan transfusi darah secepat mungkin. Sekarang ibu kandungku telah menyelesaikan operasi, dan dia baik-baik saja. Mungkin harusnya aku merasa bahagia, tapi aku tidak bisa melupakan perasaan bahwa aku telah dikhianati oleh kedua ibu. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku memaafkan pengkhianatan ibu kandung dan ibu angkatku? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku.